Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran nahwu, kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kita kemarin telah selesai dari fasal ketiga, yakni isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya ada 3: mufrad, mutsanna, jamak. Mufrad itu isim yang menunjukkan jumlah 1, mutsanna isim yang menunjukkan jumlah 2, dia dibagi menjadi 2. Mutsanna haqiqi yang dibentuk dari isim mufradnya dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Kemudian mutsanna mulhaq, isim mutsanna yang tidak mempunyai bentuk mufrad. Ya, contohnya itsnani, itsnatani, itsintani, kila, kilta. Kemudian jamak, jamak itu apa? Isim yang menunjukkan lebih dari jumlah lebih dari 2. Dan jamak terbagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan laki-laki dengan menambah waw dan nun atau ya dan nun sebelumnya kasrah, di akhir isim mufradnya. Kemudian jamak muannats salim, yakni jamak yang menunjukkan jenis perempuan dengan menambah alif dan ta maftuhah, tak yang terbuka di akhirnya, dan membuang tak marbutah. Tak marbutah dibuang, kemudian ditambah alif dan tak yang dibuka di akhirnya. Itu jamak muannats salim. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Itu jamak taksir. Jamak taksir tidak punya kaidah khusus, dia itu sama'i, Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan mendengarkan perkataan orang Arab atau membuka kamus atau melihat di kamus jamak taksir itu. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, pasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Al-faslur rabi' al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi, isim ditinjau dari ta'yinihi, kejelasannya. Jadi isim ini sudah tertentu, sudah ditentukan, sudah dimaksudkan, atau masih umum seperti itu, masih umum. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi 2. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya, tertentu atau masih umumnya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama isim nakirah. Ismun nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya, masih umum, yang belum jelas bendanya atau masih umum, Contohnya apa? Talibun, seorang pelajar, seorang pelajar. Yang mana? Pokoknya seorang pelajar, masih umum, belum ditentukan. Kitabun, sebuah kitab. Kitab apa? Masih umum, belum ditentukan. Pokoknya sebuah
kitab. Ma'hadun, ya, sebuah pondok, ya, sebuah ma'had. Ma'had apa? Belum ditentukan. Ya, ini masih umum, ya, nakirah. Maktabatun, ya, sebuah perpustakaan. Perpustakaan mana? Perpustakaan apa? Belum ditentukan, ya, masih umum. Aqlamun, ya, pena-pena. Pena-pena yang mana? Ya, masih umum, belum ditentukan. Mudarrisun, seorang guru. Guru yang mana? Ya, pokoknya seorang guru, ya, belum ditentukan. Ini namanya isim nakirah, ya, isim yang sifatnya masih umum, ya, belum dita'yin, belum ditentukan. Paham ya, isim nakirah. Kemudian yang kedua, isim ditinjau dari kejelasannya, yakni isim ma'rifah. Ismul ma'rifah. Isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim yang sudah jelas bendanya. Isim yang sudah jelas bendanya, sudah ditentukan, ya. Paham ya? Sudah tertentu, sudah ditentukan, sudah jelas. Contohnya at-talibu, ya, seorang pelajar tersebut, ya, sudah ditentukan. Al-kitabu, ya, sebuah kitab tersebut, ya, kitab tersebut. Hindun, ya, Hindun, ya, orang yang perempuan yang namanya Hindun, sudah ditentukan. Zaidun, ya, Zaid, orang yang bernama Zaid, ya, sudah ditentukan. Fatimatu, ya, perempuan yang bernama Fatimah, sudah ditentukan. Muhammadun, Muhammad, ya, seorang laki-laki yang bernama Muhammad, sudah ditentukan. Nah, paham ya? Jadi bedanya ma'rifah dan nakirah itu sifatnya. Kalau nakirah masih umum, kitabun, sebuah kitab, ya, entah kitab apa, pokoknya sebuah kitab. Tapi kalau al-kitabu, kitab tersebut sudah ditentukan, ya, sudah dimaksudkan oleh yang berbicara. Al-kitabu, kitab tersebut. Nah, paham ya, ma'rifah dan nakirah. Muhammadun, ya, seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Nah, contohnya rajulun, seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang mana? Pokoknya seorang laki-laki. Tapi kalau ar-rajulu, laki-laki tersebut sudah ditentukan, sudah dimaksudkan oleh yang berbicara. Bedanya itu. Paham ya? Bedanya masih umum dan sudah ditentukan itu tadi. Nah, kalau nakirah jelas, talibun, kitabun, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu tandanya apa? Macam-macamnya apa saja? Nah, kita bahas. Yang pertama, ya, tanda isim ma'rifah yang pertama ada alif lam. Yang pertama apa? Ada alif lam. Perhatikan, jika isim, ya, diawali dengan alif lam, maka isim tersebut ma'rifah, sudah tertentu, ya, sudah ditentukan, ya. Beda tadi, talibun, seorang pelajar, masih umum, pelajar yang manapun, pokoknya seorang pelajar. Tapi kalau diawali dengan alif lam, at-talibu, pelajar tersebut, ya, pelajarnya sudah ditentukan oleh orang yang berbicara. Paham ya? Ada alif lam, ciri isim ma'rifah yang pertama diawali dengan alif lam. At-talibu, pelajar tersebut. Al-kitabu, kitab tersebut. Al-ma'hadu, ma'had tersebut. Al-maktabatu, perpustakaan tersebut. Al-aqlamu, pena-pena tersebut. Al-mudarrisu, guru tersebut, ya, tersebut, ya, maksudnya sudah ditentukan oleh orang yang berbicara. Paham ya? Yang pertama tadi ada alif lam, ciri isim ma'rifah. Kemudian sekarang macamnya. Yang kedua isim dhamir, ya, isim dhamir.
Jadi isim domir atau kata ganti, isim domir itu kata ganti, ya, kata ganti orang. Itu termasuk isim ma'rifah. Paham ya? Domir atau kata ganti orang itu termasuk ma'rifah atau kata ganti nama, ya. Itu termasuk ma'rifah. Isim domir terbagi menjadi dua, ya. Isim domir terbagi menjadi dua, ya. Pokoknya intinya isim domir itu termasuk isim ma'rifah, isim yang sudah, ya, ditentukan. Nah, kemudian isim domir itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama domir zahir, domirun zahir, domir yang tampak, ya, domir yang, ya, kelihatan penulisannya, ya, domir yang ditulis atau yang nampak penulisannya. Dan yang kedua adalah domir mustatir, domir yang tersimpan atau domir yang tersembunyi. Artinya dia diucapkan tapi penulisannya tidak kelihatan atau tidak ditulis. Paham ya? Kalau domir zahir diucapkan dan ada tulisannya, maksudnya tulisannya itu bisa dilihat. Adapun domir mustatir, ya, domir mustatir itu, ya, tidak kelihatan, tersembunyi, baik ucapannya juga tidak diucapkan dan tidak pula kelihatan domirnya. Nah, dia tidak diucapkan dan tidak pula kelihatan tulisannya, tapi di sana ada domir, di sana ada kata ganti, ya. Maka disebut domir yang tersembunyi, domir yang tersimpan, ya. Artinya pengucapan dan tulisannya itu tidak ada, tidak diucapkan dan tidak pula ditulis. Adapun domir zahir, ya, dia diucapkan dan ditulis, ada tulisannya. Nah, kemudian di sana ada pencarian domir zahir, ya. Sekarang contoh-contoh domir zahir. Lihat dalam bagian berikut ini. Domir zahir, domir yang nampak tadi, ya, baik ucapan maupun penulisannya. Domir zahir itu terbagi menjadi dua. Domir munfasil, domir yang terpisah, dan domir muttasil, domir yang bersambung, ya. Kalau munfasil itu terpisah penulisannya, ya, dengan kata yang lain. Adapun domir muttasil itu domir yang bersambung dengan kata yang lain. Nah, kemudian sekarang perhatikan kata ganti KG itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Kata ganti orang ketiga laki-laki. Orang ketiga yakni orang yang dibicarakan, ya. Dia, mereka berdua, mereka lebih dari dua. Untuk laki-laki, dia untuk satu laki-laki, domir rafa munfasilnya adalah huwa, domir rafa, ya, dalam keadaan marfu itu huwa itu dia seorang laki-laki. Huwa talibun, dia adalah seorang pelajar. Kemudian huma, mereka berdua laki-laki. Huma talibani, mereka berdua adalah mereka berdua adalah pelajar laki-laki. Kemudian hum itu kata ganti orang ketiga laki-laki, jumlahnya lebih dari dua. Hum, mereka, ya. Hum tullabun, ya, mereka para pelajar. Nah, ya, kita bahas menurun, ya. Kemudian kata ganti orang ketiga perempuan untuk domir rafa munfasil. Dia satu orang perempuan, mereka dua orang perempuan, mereka, ya, lebih dari dua perempuan, ya. Dia seorang perempuan, dia
seorang perempuan itu dhamir rafa munfasil adalah hiya. Hiya talibatun. Huma talibatani, ya, dua orang pelajar perempuan. Hunna talibatun, ya, mereka adalah para pelajar perempuan, ya. Jadi ini kata ganti orang ketiga laki-laki dan perempuan, ya, urut, ya. Huwa, huma, hum itu untuk laki-laki, 1, 2, lebih dari 2. Hiya, huma, hunna, yaitu kata ganti orang ketiga perempuan, 1, 2, lebih dari 2. Kemudian, ya, kata ganti orang ketiga sudah. Sekarang kata ganti orang kedua, ya, kata ganti orang kedua, ya, yakni orang yang diajak bicara. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Kamu, kalian berdua, kalian lebih dari 2. Kamu satu orang laki-laki. Anta talibun, engkau seorang pelajar. Antuma talibani, kalian berdua, ya, 2 orang pelajar laki-laki. Kemudian antum tullabun, kalian para pelajar laki-laki. Kemudian kata ganti orang kedua perempuan, ya, jumlah 1, kamu seorang perempuan. Anti talibatun, ya, kamu seorang pelajar perempuan. Antuma talibatani, kalian berdua 2 pelajar perempuan, ya. Kemudian antunna talibatun, kalian para pelajar perempuan. Paham, ya? Jadi kata ganti orang kedua, ya, orang yang diajak bicara itu anta, antuma, antum untuk laki-laki, 1, 2, lebih dari 2. Kemudian anti, antuma, antunna, ya, kata ganti orang kedua perempuan. Kamu 1 orang perempuan, kalian 2 orang perempuan, dan kalian para perempuan. Itu untuk kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum untuk laki-laki, anti, antuma, antunna untuk perempuan, ya, urut jumlahnya 1, 2, lebih dari 2. 1, 2, lebih dari 2, seperti itu. Kemudian kata ganti orang pertama, laki-laki atau perempuan. Kata ganti orang pertama berarti dia orang yang mengajak bicara, ya, saya atau kami. Laki-laki dan perempuan sama. Ana itu 1 orang laki-laki, ya, kata ganti orang pertama 1 orang laki-laki maupun perempuan. Ana, saya. Ana talibun, saya seorang pelajar laki-laki. Ana talibatun, saya seorang pelajar perempuan. Jadi ana itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, ya, jumlahnya 1, artinya saya. Kemudian nahnu itu kami, ya, 2 atau lebih. 2 atau lebih. Nahnu talibani, kami 2 orang pelajar laki-laki. Nahnu talibatani, kami 2 orang pelajar perempuan, ya, untuk 2 maupun lebih. Nahnu tullabun, kami para pelajar laki-laki. Nahnu talibatun, kami para pelajar perempuan. Seperti itu, paham, ya? Untuk nahnu itu, ya, untuk menunjukkan kata ganti orang pertama jumlahnya 2 atau lebih. Nah, paham, ya? Untuk dhamir dihafalkannya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Itu urut dari kata ganti orang ketiga, kedua, kemudian ke 1. Paham, ya? Difahami ini, ya. Orang ketiga itu orang yang diajak bicara.
orang yang gaib, orang yang dibicarakan, orang yang gaib, dia, mereka berdua atau mereka banyak. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, nanti jumlahnya 6 dibagi 2, 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, itu kan 6 dibagi 2, 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Dan urut, yang pertama untuk 1, yang kedua untuk 2, yang ketiga untuk 2 lebih atau lebih dari 2. Ya, kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara, kamu atau kalian. Kamu 1 orang, ya. Kalian 2 orang, kalian banyak orang. Anta antuma antum, anti antuma antun. Nah, 6 juga kan? 6 bagi 2. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Kemudian ana nahnu, yang terakhir ana nahnu itu untuk kata ganti orang pertama, ya. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Hanya ada 2. Yang pertama untuk 1 orang, yang kedua untuk 2 orang atau lebih, seperti itu. Nah, ya. Nah, untuk dhamir, ya, pembahasannya agak panjang ya, sampai sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.